Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu langit Kalimantan menangis tanpa suara. Seorang gadis muda miskin bernama Liana menggigil dalam hujan, menggendong tubuh pria misterius yang sekarat. Ditemukan di tengah hutan terlarang yang konon dijaga makhluk halus. Ia tak tahu siapa pria itu, dari mana asalnya, atau kenapa tubuhnya penuh luka dan darah. Namun saat pria itu menatapnya, mata itu bukan milik manusia biasa. Dan ketika Liana mencoba menyelamatkan nyawa pria asing itu, dunia yang selama ini ia kenal mulai runtuh satu persatu. Siapa sebenarnya pria misterius itu? Dan kenapa kehadirannya membuat geger seluruh desa? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan turun deras di langit Sumatera. Angin menggoyangkan atap gubuk reot yang berdiri di pinggir desa. Di dalamnya, seorang gadis muda bernama Liana, berusia 21 tahun, duduk bersimpuh di samping neneknya yang terbaring lemah. Tubuh renta itu menggigil, keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya berat satu-satu. Wajahnya pucat seperti daun layu yang hendak gugur. Liana memeluk tangan keriput neneknya. Tangan itu semakin dingin. Ia berbisik dengan suara gemetar, "Nenek tahannya, Liana masih di sini." Tak ada jawaban. Hanya suara napas yang makin lirih dan tubuh yang terus menggigil. Liana menggigit bibirnya. Ia tahu ramuan tradisional yang biasa ia buat sudah tak mempan. Uang tak punya. Ke warung obat? Mustahil. Ia bahkan belum makan sejak kemarin. Di luar gubuk, hujan masih mengguyur. Namun mata Liana kini tertuju pada satu arah. Hutan larangan di balik semak-semak desa. Warga menyebutnya hutan jaga, tempat yang dihuni roh-roh tua dan makhluk tak kasat mata. Tak ada yang berani masuk kecuali para penebang liar dari luar desa yang nekat dan sering tak kembali. Tapi Liana ingat cerita mendiang ibunya. Di dalam hutan itu tumbuh tanaman langka bernama daun salingkuh bumi. Katanya, bisa menurunkan demam tinggi seketika. Dan sekarang, hanya itu satu-satunya harapan nenek. Dengan napas berat, Liana mengambil keranjang kecil, selembar kain tua, dan senter yang mulai berkarat. Ia mencium kening neneknya, lalu berkata, "Nenek doain Liana ya, Liana akan pulang bawa obat." Ia berjalan perlahan melewati pagar bambu yang sudah lapuk, melintasi pematang becek, menuju jalan setapak yang menembus ke dalam hutan. Semakin jauh melangkah, suara hujan berubah menjadi desir angin aneh yang berbisik. Suara binatang malam terdengar lebih nyaring, seperti sedang mengawasi. Pepohonan tinggi menjulang menutup langit. Udara lembab menusuk tulang. Tiap ranting patah yang diinjak membuat jantung Liana berdegup kencang. Lututnya gemetar. Namun langkahnya tak berhenti. Ia terus berjalan sambil berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi aku, beri aku kekuatan." 1 jam berjalan, tubuh Liana mulai lemas. Tanah licin membuatnya beberapa kali jatuh tersungkur. Bajunya kotor, lututnya lecet. Tapi tekadnya tak goyah. Ia harus menemukan tanaman itu. Atau neneknya tak akan bertahan hingga esok pagi. Saat ia mencoba mendaki lereng kecil, suara aneh terdengar dari balik semak. Seperti rintihan. Suara manusia. Liana terdiam. Jantungnya berdegup makin cepat. Ia memejamkan mata, menahan napas. "Tolong!" Suara itu terdengar jelas.
lirih dan penuh luka. Liana membuka mata, menoleh ke kanan. Ada semak lebat. Suara itu berasal dari sana. Ia ragu. Takut. Akalnya berkata lari. Tapi hatinya tak bisa membiarkan seseorang terluka begitu saja di tengah hutan. Dengan hati-hati, ia mendekat. Menggeser ranting dan daun yang menutupi pandangan. Dan di sanalah, di bawah pohon besar, ia melihatnya. Seorang pria muda. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, darah mengalir dari bahunya. Matanya setengah terbuka, namun pandangannya kosong. Wajahnya tampak asing. Bukan orang desa. Napasnya terputus-putus. Liana terhenyak. Tapi tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan diri di samping pria itu. Mas bisa dengar suara saya, tak ada jawaban. Hanya erangan pelan. Luka di dadanya terlihat dalam. Ia mengeluarkan kain dari keranjangnya dan mulai membalut luka itu semampunya. Darah mengotori tangannya. Tubuhnya gemetar, tapi ia terus bekerja. Liana sadar, ia tak mungkin meninggalkan pria ini di sini. Tapi bagaimana membawanya? Mata Liana menyapu sekitar. Ia melihat batang kayu dan tali tambang tua yang terlilit semak. Ia mengikatnya jadi tandu darurat. Lalu, dengan tubuh yang nyaris roboh, ia menyeret pria itu pelan-pelan, meninggalkan suara hujan dan gemerisik daun di belakangnya. Hujan makin deras. Malam makin gelap. Namun langkah Liana tak berhenti. Ia membawa pria asing yang nyaris mati itu ke arah pondok tua yang dulu sering dipakai petani berteduh. Pondok itu sudah lama ditinggalkan. Bocor di sana-sini. Tapi masih lebih baik daripada hutan. Ia meletakkan pria itu di atas tikar usang. Tubuhnya gemetar. Bajunya basah kuyup. Napasnya tersengal. Ia memandangi wajah pria itu yang pucat dan dingin. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa di sini? Namun pria itu hanya terdiam. Dan di luar, hujan belum juga berhenti. Liana tak tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia bayangkan. Dan pria yang ia selamatkan bukan manusia biasa. Fajar belum menyingsing. Namun di pondok tua yang terletak di tengah hutan itu, pelan-pelan suara hujan mulai mereda. Sisa embun menggantung di atap bocor yang tak sanggup menahan dingin malam. Kabut tipis mengepul dari tanah basah, menciptakan suasana suram seperti batas antara dunia nyata dan gaib. Di dalam pondok, Liana duduk bersandar di dinding kayu lapuk, tangannya gemetar menahan dingin. Rambutnya basah, bajunya lengket menempel di kulit. Di hadapannya, pria asing yang ia selamatkan masih terbaring, napasnya berat namun teratur. Sesekali ia menggeliat, mengerang lirih, dan membuka mata perlahan hanya untuk kembali menutupnya lagi. Liana mendekat. Ia periksa luka-luka di tubuh pria itu. Kain pembalut yang ia pasang mulai lembab karena darah segar. Tangannya bergerak cepat, mengganti balutan, membasuh luka dengan air hujan yang ia tampung dalam tempurung kelapa. Sesekali ia mengusap wajah pria itu yang dingin dan pucat. Bertahanlah, siapapun kamu. Tak lama, pria itu membuka mata perlahan. Liana terkejut. Tatapan itu, ada sesuatu yang aneh. Pupilnya terlalu tajam, nyaris seperti mata hewan. Mata itu menatap langsung ke dalam mata Liana, seolah membaca isi hatinya. "Dio mana, ini?" Suara pria itu parau, hampir tak terdengar. Liana merapatkan tubuh ke arahnya, berbicara dengan lembut. "Kita di pondok tua, dekat sungai. Aku bawa kamu dari dalam hutan.
kamu luka parah. Siapa nama kamu?" Pria itu diam. Matanya beralih menatap atap yang bocor. Lalu perlahan, ia mengerjapkan mata dan menjawab lirih, "Aku Damar." Nama itu menggantung di udara. Liana mengulang dalam hati, "Damar. Tak ada orang bernama Damar di desa ini. Tak ada yang pernah ia dengar tinggal dekat hutan dengan nama seperti itu." "Mas Damar, kamu tahu kenapa kamu bisa sampai di hutan dalam keadaan seperti ini?" tanya Liana pelan. Damar tak langsung menjawab. Napasnya terdengar berat. Tubuhnya seolah menanggung beban yang lebih berat dari sekadar luka. Ia memejamkan mata sejenak lalu berkata lirih, "Aku dikhianati." Liana menggigit bibir. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara Damar terdengar seperti mimpi yang belum selesai. Terlalu samar. Terlalu banyak yang belum ia pahami. Hari itu, Liana tetap di pondok. Ia tahu jika ia kembali ke rumah dalam keadaan seperti ini, tanpa daun penyembuh dan meninggalkan pria ini, maka ia akan menyesal seumur hidup. Tapi di saat yang sama, pikirannya terus terbayang wajah neneknya. Apakah ia masih hidup? Apakah ia menunggu dalam sakit yang makin parah? Sambil memeras kain, Liana berkata dalam hati, "Allah, tolong jagai nenekku. Aku nggak bermaksud lama. Aku cuma ingin menolong." Damar tertidur lagi. Liana mengambil kesempatan untuk mencari makanan. Di luar pondok, ia menemukan buah hutan kecil yang bisa dimakan, dan beberapa daun yang bisa ia jadikan alas tidur tambahan. Ia membuatkan bubur tipis dari sisa singkong yang ia bawa. Saat ia kembali ke dalam pondok, Damar terbangun. Pria itu menatapnya lama. Ada pertanyaan dalam tatapannya, tapi ia tak mengucap satu pun. Saat Liana menyuapi bubur, ia menerima pelan, tapi matanya terus menatap Liana seolah sedang menyimpan sesuatu. Malam kedua pun tiba. Hutan kembali mencekam. Suara jangkrik menggema dari balik semak. Liana duduk di sudut pondok, memeluk lutut. Damar sudah tertidur. Tapi entah kenapa, malam ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Senter tua yang ia bawa kini sudah benar-benar mati. Hanya cahaya bulan yang menerobos dari celah-celah atap menjadi satu-satunya penerang. Tiba-tiba Liana mendengar suara kayu berderit. Ia menoleh. Damar tidak ada di tikar. Napasnya tercekat. Ia berdiri pelan, melangkah ke pintu pondok. Dari balik pintu yang terbuka sebagian, ia melihat sosok Damar berdiri menghadap hutan. Tubuhnya tegak. Matanya terbuka. Tapi ada yang ganjil. Pupil matanya berwarna putih terang. Tidak seperti manusia. Liana menggigil. Tubuhnya ingin mundur, tapi kakinya terpaku. "Mas Damar," panggilnya pelan. Pria itu menoleh. Mata putih itu menatapnya, lalu perlahan-lahan kembali normal. Ia tersenyum samar. "Angin malam di hutan terasa berbeda, ya?" Liana tak menjawab. Ia hanya diam. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari pria ini. Tapi entah kenapa, ia tidak takut. Justru ia merasa semakin ingin tahu siapa sebenarnya Damar. Keesokan paginya, saat Damar mulai bisa duduk dan berjalan pelan, Liana bertanya lagi. "Mas Damar, kamu tinggal di mana sebelumnya?" Damar terdiam lama. Ia menatap api kecil yang menyala di sudut pondok. "Tempatku sudah tidak ada. Hancur oleh manusia. Mereka datang membawa alat-alat berat membakar, memburu." Liana menelan ludah. "Diburu? Kenapa?"
Damar menoleh padanya. Karena mereka pikir aku bukan bagian dari dunia mereka. Liana mencoba memahami, tapi pikirannya masih kabur. Hari-hari berlalu. Luka di tubuh Damar sembuh lebih cepat dari seharusnya. Luka dalam di dadanya yang semula menganga, kini hanya menyisakan bekas samar. Liana heran. Bahkan ia tak sempat mengganti perban 2 kali, tapi darah berhenti mengalir. Kulitnya memulih dengan warna yang nyaris bersih. Dan di setiap malam, Liana mulai mendengar hal-hal aneh. Suara binatang mendekat pondok tapi tak pernah masuk. Suara angin yang berbisik seperti nama dirinya. Dan setiap kali ia bangun di malam hari, Damar selalu dalam posisi duduk menatap hutan seolah ada sesuatu yang sedang dia jaga atau yang sedang menunggu. Di malam kelima, sesuatu terjadi. Liana terbangun oleh suara gemuruh dari arah utara hutan. Suara itu seperti hewan besar yang sedang mengamuk. Tanah bergetar. Pepohonan bergoyang. Ia segera berdiri, mengintip dari celah pondok. Damar juga berdiri. Kali ini tubuhnya tak lagi gemetar. Napasnya stabil. Tapi mata itu kini memutih sepenuhnya. Dan dari kulitnya, cahaya putih samar mulai muncul. Mas Damar, apa yang terjadi? Suara Liana tercekat. Damar menatapnya. Aku harus jujur sekarang. Ia melangkah keluar pondok. Liana mengikuti dengan tubuh bergetar. Dan saat cahaya bulan menyinari tubuh Damar, di depan mata Liana, tubuh itu berubah. Rambutnya memanjang menjadi bulu. Tangannya berubah menjadi kaki. Tubuhnya membesar, kukunya memanjang, dan wajah manusia itu berganti menjadi wajah seekor harimau putih raksasa dengan sorot mata yang menyala tenang. Liana mundur 1 langkah. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Harimau itu menatapnya lama. Kemudian perlahan, tubuhnya kembali mengecil dan berubah lagi menjadi Damar. Aku bukan manusia biasa, Liana, katanya pelan. Aku roh penjaga hutan. Aku diburu karena dianggap siluman. Padahal aku hanya menjaga dari keserakahan manusia. Liana masih diam. Tubuhnya kaku. Matanya berkaca-kaca. Jadi, kamu selama ini. Aku bukan jahat, Liana. Aku hanya berbeda. Air mata Liana jatuh. Aku tidak takut, bisiknya. Aku hanya kaget. Damar mendekat. Kamu telah menolongku tanpa tahu siapa aku. Dan aku takkan melupakannya. Malam itu, mereka duduk di depan pondok. Tidak banyak bicara. Hanya saling memandang. Dan sejak malam itu pula, segalanya tak akan pernah sama lagi. Karena Liana telah menyelamatkan bukan hanya seorang pria misterius, tetapi makhluk penjaga rimba, yang kini berhutang nyawa pada seorang gadis muda miskin, yang berani menembus gelapnya hutan, demi secercah harapan hidup bagi nenek tercinta. Pagi menyingsing di balik celah dedaunan hutan Sumatera. Kabut tipis mengambang di atas rumputan basah, dan sinar matahari perlahan menembus sela-sela ranting yang menggantung berat oleh embun. Di pondok tua dekat sungai kecil, Liana terbangun dengan tubuh masih lelah, namun pikirannya penuh gejolak. Semalam adalah malam yang tak mungkin bisa ia lupakan. Malam saat ia melihat langsung bagaimana Damar, pria asing yang ia selamatkan dari kematian, ternyata bukan manusia biasa. Ia adalah roh penjaga hutan, makhluk yang oleh banyak orang disebut siluman, namun yang kini ia tahu adalah jiwa tua yang hancur karena dikhianati. Meski matanya telah menyaksikan langsung bagaimana tubuh Damar berubah menjadi harimau putih raksasa,
Liana tak merasa takut. Justru ia merasa semakin dalam tertarik oleh rahasia dan luka yang tersembunyi di balik mata tenangnya. Pagi itu, Damar duduk bersila di tepi sungai. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, tapi kini ia bisa berjalan, bahkan menatap jauh ke arah barat dengan ekspresi hikmat. Liana menghampirinya perlahan sambil membawa daun lebar yang di dalamnya terdapat bubur tipis dari singkong dan garam. Ia meletakkannya di samping Damar tanpa bicara. "Terima kasih," ucap Damar lirih. Liana hanya mengangguk. Ia duduk di sampingnya, membiarkan suara air sungai mengalir memecah kesunyian. Beberapa menit berlalu sebelum Damar kembali bersuara. "Aku ingin memberikan sesuatu." Liana menoleh cepat. "Untuk apa?" Damar menarik napas panjang. "Untuk balas budi. Kamu menyelamatkanku tanpa tahu siapa aku. Kamu bisa saja lari malam itu, meninggalkanku mati di hutan. Tapi kamu memilih untuk tetap tinggal. Meski kamu harus meninggalkan nenekmu yang sedang sakit di rumah." Liana menggigit bibir bawahnya. Pikirannya langsung kembali pada wajah neneknya yang pucat. Sudah hampir seminggu ia tidak pulang. Ia tidak tahu apakah neneknya masih bertahan. "Aku hanya lakukan apa yang aku bisa," jawabnya pelan. "Aku tidak minta balasan, Mas Damar." Damar tersenyum. "Dan justru karena itu, kamu layak menerima ini." Ia mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu membuka telapaknya. Di tengah telapak tangan itu muncul cahaya lembut. Bukan cahaya menyilaukan seperti sinar matahari, tapi hangat dan menenangkan, seperti pelukan seseorang yang sudah lama pergi dan akhirnya kembali. Dari cahaya itu perlahan muncul sebuah gelang putih, terbuat dari batu-batu kecil seputih susu, yang memancarkan kilau lembut seperti bernapas. "Gelang ini," kata Damar, "adalah bagian dari jiwaku. Selama kamu memakainya, kamu akan bisa menyembuhkan orang yang sakit, dengan satu syarat." Liana menatapnya tak percaya. "Syarat apa?" "Hatimu harus tulus. Kamu tidak boleh melakukannya karena ingin dipuji. Kamu tidak boleh berharap imbalan. Hanya niat bersih yang akan membuat gelang ini bekerja." Liana menatap gelang itu lama. Tangan mungilnya terulur, namun ia ragu. "Kalau saya pakai, saya bisa sembuhin nenek saya?" Damar mengangguk. "Iya. Tapi kamu juga akan mulai merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia biasa. Kamu akan bisa mendengar suara hutan, merasakan penderitaan hewan, dan lebih peka terhadap energi yang tidak terlihat." Liana menarik napas panjang. Hatinya berdebar. Dalam bayangannya, ia bisa melihat wajah neneknya yang lemah, tangan keriput yang dulu selalu mengusap kepalanya sebelum tidur, suara pelan yang selalu membacakan doa-doa meski tubuh sudah bergetar menahan sakit. Dan kini, ia punya kesempatan untuk membalas semuanya. Ia menggenggam gelang itu dengan kedua tangan. Seketika, tubuhnya terasa hangat. Bukan hangat biasa, tapi seperti ada sesuatu yang mengalir dari pergelangan tangannya ke dalam dadanya. Sebuah getaran halus yang menyusup ke setiap ruang jiwanya. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" "Besok pagi, pulanglah. Letakkan tanganmu di dada nenekmu. Pejamkan mata. Dan biarkan hatimu yang bicara. Bukan logika, bukan pikiran. Tapi hatimu." Liana mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas Damar." Damar tersenyum tipis. "Aku hanya mengembalikan apa yang sudah kamu tanam. Kebaikan itu seperti akar. Diam, tapi menyebar." Malam itu, Liana tidak bisa tidur.
Ia duduk di depan pondok, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Gelang putih kini melingkar di pergelangan tangannya, bersinar pelan seolah bernafas bersamanya. Damar duduk tak jauh darinya, dalam wujud manusianya. Mereka tak banyak bicara. Hanya diam dalam rasa yang tak bisa dijelaskan. Mas Damar. Ya? Kenapa Mas percaya aku? Damar menoleh, menatap Liana dalam, karena kamu manusia pertama yang tidak lari saat melihat siapa aku sebenarnya. Liana terdiam. Semua orang menyebutku siluman. Mereka bilang aku jahat, harus dibasmi, harus diusir dari hutan. Tapi kamu hanya bilang, aku gak takut. Dan itu cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah lama aku simpan. Liana menggenggam gelang itu. Hatinya perih. Aku gak janji bisa menyelamatkan banyak orang, tapi kalau ini bisa selamatkan nenekku, aku siap. Damar tersenyum dan menatap langit. Kadang keajaiban datang pada mereka yang tidak pernah memintanya. Pagi berikutnya, Liana pamit untuk kembali ke desa. Damar berdiri di pinggir jalan setapak, tubuhnya masih lemah tapi matanya tenang. Liana membawa keranjang kecil berisi ramuan dan makanan sisa. Tapi yang paling penting adalah gelang putih di tangannya. Perjalanan pulang terasa panjang. Tubuhnya lelah, tapi langkahnya ringan. Saat ia melihat atap gubuk reot miliknya dari kejauhan, hatinya tercekat. Langkahnya makin cepat. Beberapa warga menatapnya aneh, karena ia telah menghilang selama hampir seminggu. Liana tidak peduli. Ia membuka pintu dan langsung berlari ke tikar tempat neneknya terbaring. Tubuh itu masih di sana. Napasnya pendek. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Tangan kurus itu menggigil. Enak. Bisik Liana. Air matanya tumpah. Ia berlutut. Menggenggam tangan neneknya, lalu menempelkan tangan satunya yang melingkar gelang putih ke dada sang nenek. Ia pejamkan mata. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, aku gak minta apa-apa. Aku cuma pengen nenekku sembuh. Aku gak sanggup lihat dia kesakitan lagi. Kalau bisa gantikan rasa sakit itu, aku yang nerima, tapi jangan ambil satu-satunya orang yang aku punya." Gelang di tangannya mulai menghangat. Rasa itu menyebar ke seluruh tubuh Liana. Jari-jarinya bergetar, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dalam dirinya dan dipindahkan ke tubuh neneknya. Ia tak tahu berapa lama ia dalam posisi itu, 5 menit, 10 menit, namun ketika ia membuka mata, wajah neneknya tidak lagi pucat. Nafasnya mulai stabil. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu terbuka perlahan. "Liana, kamu pulang." Suara itu pelan. Lemah. Tapi nyata. Liana langsung menangis, memeluk tubuh renta itu erat. "Iya Nek, Liana pulang, Liana bawa obat, Liana bawa keajaiban." Sang nenek mengelus rambutnya. Air mata juga mengalir di matanya. "Terima kasih nak, nenek pikir, nenek gak akan sempat lihat kamu lagi." "Jangan ngomong gitu Nek, kita masih bisa hidup, kita pasti bisa." Hari itu, keajaiban mulai mengalir ke dalam rumah kecil yang dulu penuh tangis dan harapan yang nyaris padam. Dan semuanya berawal dari satu keputusan. Keputusan seorang gadis muda miskin untuk masuk ke hutan larangan. Demi menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun apa yang menantinya setelah itu, jauh lebih besar dari sekadar rasa syukur. Karena saat keajaiban menyebar, mata iri dan lidah kejam pun mulai membidik dalam diam. Sejak pagi, rumah kecil Liana tak pernah seramai itu. Warga berdatangan satu persatu, mulanya hanya ingin memastikan apakah benar nenek Liana, yang sudah hampir seminggu tak sadarkan diri,
kini bisa duduk dan tersenyum seperti tak pernah sakit berat sebelumnya. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Dan dalam waktu sehari, gubuk tua di pinggir desa itu dipenuhi orang. "Benar Liana?" tanya seorang ibu setengah baya, matanya masih menyimpan keraguan. "Nenekmu sudah bangun, tanpa dibawa ke puskesmas?" Liana hanya mengangguk, duduk di tikar dengan tubuh lelah dan mata sembab karena banyak menangis semalam. "Aku cuma kasih ramuan daun sama doa." Jawaban itu seketika membuat beberapa orang di belakang berbisik. "Ramuan daun? Masa iya semudah itu? Katanya kemarin si nenek udah setengah mati loh. Jangan-jangan dia pakai sesuatu dari hutan." "Iya, aku juga dengar dia hilang hampir seminggu, katanya ke hutan larangan." Bisikan-bisikan itu perlahan menjelma jadi duri tajam. Liana tidak menjawab. Ia tetap duduk di samping neneknya, mengganti kain yang lembab oleh keringat dan menyuapi bubur singkong dengan sabar. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Esoknya, seorang tetangga datang membawa anak laki-lakinya yang demam tinggi. Wajah anak itu merah, napasnya berat, tubuhnya panas seperti bara. "Liana, aku gak tahu harus kemana lagi. Ke puskesmas mahal, ongkos ojek aja gak punya. Tolong bantu ya." Liana menelan ludah. Hatinya bergetar. Ini bukan neneknya. Ini anak orang. Tapi bagaimana bisa ia menolak? Ia mengajak ibu itu masuk. Meletakkan anak tersebut di tikar, lalu menggenggam tangan mungil yang panas dan meletakkan tangannya yang memakai gelang putih di dada anak itu. Seperti yang ia lakukan pada neneknya, ia pejamkan mata, membiarkan hatinya berbicara. Beberapa menit berlalu. Anak itu mulai tenang. Wajahnya yang memerah kini perlahan memucat kembali normal. Tubuhnya tidak sepanas sebelumnya. Ibunya menangis. "Ya Allah, Liana, kamu penolong anakku." Liana tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu hatinya mulai gelisah. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan gelang itu. Ia hanya mengikuti instruksi Damar. Dan sekarang, orang lain juga mulai menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, orang-orang berdatangan. Ada yang bawa anaknya yang sakit kulit, ada yang bawa nenek lumpuh, bahkan ada seorang pria yang sudah lama sakit dada datang dibopong istri dan saudaranya. Semua berharap pada tangan kecil milik gadis yang dulu cuma dikenal sebagai anak miskin yang makan singkong dan rebusan daun tiap hari. Di setiap sesi penyembuhan, Liana tetap menggunakan ramuan daun yang ia racik dari pengetahuan neneknya dan pengalaman di hutan. Namun pada akhirnya, gelang putih itulah yang menjadi kunci. Setiap kali ia menempelkan tangan dengan niat yang tulus, gelang itu bersinar lembut dan kehangatan mengalir ke tubuh orang yang ia sentuh. Dan hasilnya selalu ajaib. Tapi tidak semua orang senang. Bisik-bisik berubah menjadi tudingan. Beberapa warga mulai berkata sinis di belakangnya. "Aneh, ya. Dulu makan pun susah. Sekarang tiba-tiba bisa nyembuhin orang, kayak dukun aja. Katanya dia belajar ilmu dari makhluk halus di hutan. Gelang yang dia pakai itu pasti benda pusaka. Bisa jadi itu susuk." Liana mendengar semuanya. Ia tak membalas. Ia tak menyangkal. Ia hanya tetap menolong siapapun yang datang dengan niat tulus. Namun suatu sore, seseorang datang ke rumahnya dengan wajah serius. Seorang pria tua berjubah, tokoh agama dari desa sebelah. Ia datang bersama dua orang lelaki lain. Begitu masuk ke halaman rumah Liana, ia langsung berkata dengan suara keras. "Liana, kami dengar kamu bisa menyembuhkan orang. Benar?"
Liana berdiri pelan. Saya cuma bantu, Pak. Kasih ramuan dan doa. Pakai apa kamu? Kamu belajar dari mana? Kenapa tiba-tiba kamu bisa sembuhin penyakit yang bahkan orang puskesmas gak bisa obati? Beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah. Mata-mata mereka tajam. Seperti menunggu kapan Liana salah bicara. Saya gak belajar dari siapa-siapa, jawab Liana. Saya cuma nolong. Karena dulu nenek saya disembuhkan, saya cuma balas rasa syukur. Pakai apa? Suara pria itu makin keras. Itu gelang yang kamu pakai, itu dari mana? Liana menunduk. Tangan kanannya menyentuh gelang putih di pergelangan. Benda itu berkilau lembut dalam sinar sore. Ia tahu, jika ia berkata jujur, mereka tidak akan percaya. Jika ia berkata bohong, ia mengkhianati kebaikan yang telah ia terima. Saya tidak bisa jawab, Pak. Pria itu mendengus. Kalau kamu sembunyikan sesuatu, artinya kamu sedang menipu warga. Kamu bisa jadi sumber fitnah. Kamu bisa jadi musibah. Kata-kata itu menghujam dada Liana seperti panah. Malamnya, ia duduk sendiri di beranda. Neneknya sudah tidur. Suara jangkrik menggema di kejauhan. Dan dalam hati, ia berbisik. Mas Damar, apa aku salah? Angin bertiup pelan. Dan dari balik bayang pohon di ujung halaman, muncul sosok samar yang makin mendekat. Liana berdiri. Matanya berkaca-kaca. Mas Damar. Damar berjalan mendekat dalam wujud manusianya. Ia tak banyak bicara. Hanya duduk di samping Liana. Mereka mulai benci aku. Bisik Liana. Padahal aku cuma bantu. Damar menghela napas. Karena mereka tidak tahu. Dan manusia cenderung takut pada apa yang tidak mereka pahami. Apa aku harus berhenti? Damar menatap gelang putih itu. Sinarnya lembut, tapi terlihat lebih berat dari sebelumnya. Gelang itu bukan beban. Tapi juga bukan alat untuk dipamerkan. Kamu tidak harus menyembuhkan semua orang, Liana. Kamu hanya perlu menjaga hati kamu tetap bersih. Liana mengangguk pelan. Tapi bagaimana kalau mereka makin jahat? Mereka mau usir aku. Mereka bilang mau bakar rumah ini. Mata Damar berubah redup. Kalau itu terjadi, kamu harus pergi sementara. Tapi aku gak mau kabur. Bukan kabur. Kamu menyelamatkan hidupmu. Dan hidup nenekmu. Ingat, rumah bukan tentang tembok. Rumah adalah tempat di mana kamu dicintai. Air mata Liana jatuh. Ia memandang langit malam yang tak berawan. Kalau mereka benci aku karena aku menolong orang, apa artinya jadi orang baik? Damar memegang bahunya. Jadi orang baik bukan untuk dihargai. Tapi karena kamu tahu rasanya disakiti. Dan kamu tidak ingin orang lain mengalaminya. Malam itu, Liana hanya duduk di depan rumah. Melihat angin menggoyangkan dedaunan. Dan dalam diam, hatinya bergolak. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Malam belum larut saat suara keras mengejutkan Liana dari dalam rumah. Neneknya yang sedang tidur di atas tikar menoleh dengan wajah ketakutan. Tubuhnya gemetar seperti dulu saat demamnya kambuh. Suara itu datang dari luar, disusul teriakan kasar dan lemparan batu yang menghantam dinding papan tua. Liana langsung berdiri. Jantungnya berdetak cepat. Ia membuka pintu perlahan, hanya untuk melihat beberapa pemuda berdiri di luar pagar bambu rumahnya. Wajah-wajah itu bukan wajah asing. Mereka adalah tetangga-tetangganya sendiri.
yang dulu pernah bermain bersamanya saat kecil. Yang dulu pernah ia bantu pinjamkan garam saat ibu mereka kehabisan bahan masakan. Kini wajah itu berubah. Penuh amarah dan kebencian. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Johnny, anak kepala RT yang terkenal suka membuat keributan, meneriakkan sesuatu sambil menunjuk lurus ke arah Liana. "Keluar kamu, Liana! Jangan bawa sial ke kampung ini." Liana berdiri di ambang pintu. Tubuhnya menggigil. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Terlalu dalam. Terlalu sakit. "Ada apa?" tanyanya pelan, mencoba tetap tenang. "Berhenti main-main sama ilmu dari hutan. Kami tahu kamu bawa susuk. Kamu sembah siluman. Itu gelang di tanganmu, itu alat pemanggil jin." "Itu gak benar," jawab Liana. "Saya cuma nolong orang yang datang ke rumah saya dengan niat baik." "Omong kosong," bentak yang lain. "Anak saya sembuh, tapi sekarang dia mimpi buruk tiap malam. Pasti karena kamu." Teriakan lain ikut menyusul. "Dia yang bikin ayam-ayam di belakang rumah saya mati semua. Auranya negatif. Dia bawa energi gelap." Liana menelan ludah. Matanya mencari satu saja wajah yang masih bersahabat. Tapi semua mata itu dingin. Seperti melihat sesuatu yang menjijikan. Bahkan seorang ibu yang pernah ia tolong pun kini berdiri membelakanginya, seolah tak pernah berhutang nyawa padanya. "Kalau kamu gak pergi dari desa ini," lanjut Johnny dengan suara tajam, "kami bakar rumah kamu besok." Ucapan itu menancap di dada Liana seperti tombak. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, sebuah batu dilempar ke arah rumahnya. Suara papan retak terdengar. Neneknya menjerit dari dalam. Liana segera berlari ke dalam, memeluk tubuh tua itu yang gemetar dan menangis. "Jangan takut, Nek, aku di sini." Pemuda-pemuda itu akhirnya pergi sambil tertawa mencemooh. Tapi kata-kata mereka menggantung di udara. Ancaman itu nyata. Dan waktu yang tersisa sangat sempit. Malam itu, Liana duduk di sudut rumah. Lampu minyak nyala redup, dan bayangan di dinding bergerak pelan-pelan seperti sedang menari bersama angin. Neneknya sudah tertidur kembali setelah dipijat dengan minyak kayu putih, namun napasnya masih sesak. Tekanan kejadian tadi sangat berat bagi tubuh renta itu. Di luar, suara malam terasa lebih tajam. Seperti menunggu sesuatu terjadi. Liana memandangi gelang putih di tangannya. Cahaya di dalamnya menyala lembut, tapi tak seperti biasa. Malam ini, sinarnya tampak lebih sendu. Lebih berat. "Mas Damar," bisiknya lirih, "aku gak sanggup." Ia menunduk. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi gelang. "Aku cuma pengin bantu orang. Aku gak pernah minta dilihat. Aku gak pernah minta disanjung. Tapi kenapa? Kenapa mereka mau usir aku?" Seolah mendengar bisikan hatinya, angin berhembus lembut dari jendela yang terbuka. Dan dari sana, seperti bayangan yang muncul dari semesta, sosok Damar berdiri di ambang pintu. "Liana," panggilnya pelan. Liana mendongak. Matanya langsung basah. Ia berdiri, berlari kecil, dan langsung memeluk tubuh Damar dengan gemetar. "Mereka mau bakar rumah ini. Mas, aku harus apa?" Damar membalas pelukannya sebentar, lalu menatap wajahnya dengan tenang. "Kamu harus pergi. Malam ini juga." "Pergi?" "Iya. Aku tahu tempat aman. Kamu harus selamat. Dan nenekmu juga. Ini bukan kalah. Ini bertahan."
Biarkan waktu membuka mata mereka. Liana menggeleng. Kalau aku pergi, mereka akan makin yakin aku salah. Tak apa, Damar menyentuh pundaknya, biarkan saja. Waktu akan buktikan siapa kamu sebenarnya. Nenek Liana dibangunkan perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya menatap cucunya dengan penuh cinta. Meski tak banyak bertanya, ia tahu sesuatu telah terjadi. Dan untuk pertama kalinya, nenek itu ikut diam. Ikut pasrah. Mungkin karena terlalu lelah melihat cucu semata wayangnya disakiti begitu rupa. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup dan suara hutan yang lirih, Damar menggandeng Liana dan neneknya melewati jalan rahasia yang hanya ia tahu. Jalan setapak kecil itu membelah semak dan akar, melewati sungai kecil dan batu-batu runcing. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi. Di dekat gua itu, mengalir air terjun kecil yang jernih. Suara airnya menenangkan. Di dalam gua, sudah tersedia tikar dari daun kering, air bersih, dan cahaya yang entah datang dari mana tapi cukup untuk melihat. Tempat ini aman, kata Damar. Tidak ada manusia yang tahu. Tidak ada yang bisa mencium jejakmu di sini. Nenek Liana berbaring dengan tenang. Liana duduk di mulut gua, menatap hutan yang gelap. Aku kehilangan rumah. Ucapnya pelan. Damar duduk di sampingnya. Rumah bukan dinding kayu dan atap bocor. Rumah adalah tempat kamu dicintai. Dan selama kamu bersama nenekmu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Liana menunduk. Tapi aku capek. Kalau kamu mau berhenti, aku bisa cabut gelang itu dari kamu sekarang juga. Kamu bisa hidup seperti gadis biasa. Tak ada yang mencarimu. Tak ada yang menyakitimu. Tapi kamu juga akan kehilangan semua kebaikan yang sudah kamu tanam. Liana memejamkan mata. Menggenggam gelang putih itu erat. Lalu ia membuka mata perlahan dan menatap Damar. Tidak. Aku tidak akan berhenti. Aku akan kembali. Tapi bukan untuk balas dendam. Aku akan kembali untuk buktikan bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dari kebencian. Damar tersenyum. Itu jawaban yang kutunggu. Malam itu, langit penuh bintang. Dan di dalam gua tersembunyi itu, hati Liana mulai membangun kembali kekuatan yang sempat hancur. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan. Di tempat sunyi itu, tak ada saksi. Hanya bintang-bintang dan cahaya kecil dari gelang di tangannya. Tapi justru disitulah, janji besar telah lahir dalam diam. Janji seorang gadis muda yang akan bertahan. Apapun yang terjadi. Hari demi hari berlalu di dalam gua yang tersembunyi di tengah hutan. Udara sejuk, suara air terjun mengalun lembut, dan gemerisik dedaunan menjadi nyanyian alam yang menemani Liana dan neneknya. Di tempat yang jauh dari sorot mata manusia itu, luka-luka batin perlahan mengering, meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Nenek Liana mulai pulih. Tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya, wajahnya tak sepucat dulu. Setiap pagi, ia duduk di dekat aliran air, membasuh wajah, dan sesekali memetik daun-daun herbal yang tumbuh liar di sekitar gua. Liana membantu menyiapkan makanan, membuat ramuan, dan duduk diam memandangi langit, seolah menanti sesuatu yang belum tiba. Damar sering datang. Kadang dalam wujud manusianya, kadang dalam sosok harimau putih. Kehadirannya tidak pernah mengejutkan. Entah mengapa, sejak malam Liana menerima gelang putih itu, ia seakan memiliki ikatan batin dengan Damar. Seperti tahu kapan pria itu datang, dan kapan ia harus pergi. Suatu malam,
Saat Liana duduk di batu besar memandangi langit berbintang, Damar datang dan duduk di sampingnya. Tidak ada sapaan. Hanya diam yang penuh makna. Aku gak bisa lama-lama di sini, ujar Liana akhirnya. Damar menoleh pelan. Kenapa? Karena kebenaran gak bisa diam selamanya. Aku gak bisa selamanya ngumpet kayak pengecut. Aku harus hadapi mereka. Bukan untuk membalas, tapi untuk buktikan bahwa aku bukan seperti yang mereka pikirkan. Damar menarik napas panjang. Matanya menatap air yang jatuh dari tebing batu. Kalau kamu kembali sekarang, kamu masih dalam bahaya. Justru sekarang waktunya. Aku dengar kabar dari suara angin. Katanya, ladang di desa terbakar. Mata Damar menajam. Kamu dengar dari siapa? Suara hutan. Bisikan daun. Mungkin darimu juga. Damar mengangguk. Lalu memejamkan mata sejenak. Saat ia membuka matanya kembali, sorotnya serius. Ladang keluarga Pak Leman yang terbakar. Salah satu orang yang ikut menuduhmu waktu itu. Liana terdiam. Tangannya mengepal di atas lutut. Pak Leman adalah pria yang pernah berteriak di depan rumahnya, menyuruhnya pergi. Namun ia juga pria yang pernah ia bantu sembuhkan ketika sesak napasnya kambuh di malam hari. Aku harus kembali, kata Liana akhirnya. Damar menatapnya lama. Baiklah. Tapi aku akan ikut. Dalam bayangan, aku tidak akan muncul. Dunia manusia belum siap melihat siapa aku. Siang itu, desa dipenuhi kepanikan. Asap hitam membubung dari arah ladang. Api menyebar cepat, membakar batang-batang jagung dan ilalang kering. Warga berlarian membawa ember, sebagian menjerit, sebagian lainnya menangis karena api mulai merambat ke arah pemukiman. Cepat! Siram bagian barat, teriak seorang lelaki paruh baya. Anak-anak! Selamatkan anak-anak, teriak perempuan dengan wajah panik. Di tengah kekacauan itu, tak ada yang menyadari kehadiran Liana yang muncul dari balik hutan, membawa ember besar berisi ramuan dedaunan hijau dan air sungai. Rambutnya terikat seadanya, wajahnya kotor oleh debu, namun matanya menyala penuh tekad. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyiramkan air ramuan itu ke arah api. Dan ajaibnya, api yang tadinya berkobar langsung mereda, seolah disiram oleh sesuatu yang lebih kuat dari air biasa. Warga yang melihatnya tertegun. Beberapa mendekat, ikut membantu menyiram dengan air biasa. 2 jam berlalu. Api berhasil dipadamkan. Tanah hangus, tapi rumah-rumah terselamatkan. Warga terduduk kelelahan, namun saat mereka sadar siapa yang berdiri di tengah ladang, mereka semua diam. Itu si Liana. Bisik seseorang. Dia kembali? Bukannya dia diusir. Tapi dia yang padamkan api. Pak Leman yang tadi duduk memegangi lututnya kini berdiri perlahan. Matanya menatap Liana yang masih memegang ember kosong. Dengan langkah tertatih, ia mendekat, lalu berlutut di hadapan gadis muda itu. Liana, maafkan aku salah besar. Liana tidak menjawab. Ia hanya menatap lelaki tua itu dengan tatapan yang damai. Lalu pelan-pelan, ia menyentuh bahu Pak Leman dan berkata lirih, tidak perlu minta maaf ke saya. Cukup berhenti membenci tanpa tahu kebenaran. Kata-kata itu menggema. Seluruh warga yang menyaksikan menunduk pelan. Malu. Tapi belum semua berubah. Beberapa masih tetap mencibir dalam diam. Namun suasana telah bergeser. Dari benci
menjadi ragu. Dari ragu menuju pengakuan. 2 hari setelah kejadian kebakaran itu, seorang pemuda bernama Arman yang dulu ikut melempari rumah Liana datang ke gubuknya yang telah ditinggal selama seminggu. Ia berdiri di halaman, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Liana," panggilnya, "aku harus bilang sesuatu." Liana keluar perlahan, menatap Arman dengan tenang. "Waktu ladang itu terbakar, itu bukan karena kamu. Itu ulah Johnny dan teman-temannya. Mereka sengaja bakar pinggiran ladang malam-malam. Mereka pengin kamu disalahkan. Mereka takut kamu makin dipercaya warga." Liana membeku. "Aku lihat sendiri," lanjut Arman, "tapi aku takut. Aku gak berani bilang. Tapi setelah kamu tetap nolong kami meski udah difitnah, aku gak bisa diam lagi." Arman menangis. Ia mencium tangan Liana, memohon ampun. Esok paginya, Arman berdiri di balai desa. Di hadapan warga dan para tetua, ia mengaku semuanya. Tentang rencana jahat Johnny. Tentang fitnah yang disusun agar Liana terusir. Tentang kebohongan yang dipelihara dengan ketakutan. Warga terdiam. Beberapa menangis. Beberapa hanya bisa menunduk tak sanggup menatap mata Liana yang berdiri di belakang Arman. Sementara itu, Johnny, yang mendengar pengakuan itu, melarikan diri ke dalam hutan. Namun ia tak sempat jauh. Di tengah pepohonan, seekor harimau putih raksasa berdiri menghadang. Mata harimau itu bersinar tajam. Bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan yang membuat siapapun tak bisa berkutik. Johnny menjerit dan pingsan. Keesokan harinya, ia ditemukan di tepi sungai oleh warga. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan sejak itu ia tak pernah lagi berani bicara tentang Liana. Semenjak hari itu, rumah Liana kembali berdiri. Warga bergotong royong memperbaiki atap, memperkuat dinding, dan membersihkan halaman. Neneknya dirawat dengan penuh perhatian oleh para ibu-ibu desa. Dan bahkan tetua desa yang dulu datang dengan curiga kini datang membawa maaf. "Kami buta karena kebencian," ucapnya. "Padahal cahaya sudah ada di depan mata kami." Liana tidak pernah menuntut permintaan maaf. Tidak pernah memaksa pengakuan. Karena sejak awal, yang ia lakukan hanyalah menjaga satu hal, hatinya. Dan gelang putih di tangannya kini bersinar lebih lembut dari sebelumnya. Seolah ikut bernapas bersama damai yang akhirnya tumbuh di tengah luka yang lama membusuk. Namun, meski warga desa mulai menghormatinya, di hati Liana masih ada satu perasaan yang belum bisa ia lepaskan. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang sejak kebenaran mulai terungkap di desa. Liana kini tak lagi dianggap pembawa sial. Ia bahkan mulai disebut dengan sebutan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, penyembuh desa. Rumahnya tak pernah sepi dari tamu. Pagi hari datang ibu-ibu membawa anak yang demam. Siang hari, kakek tua datang dengan lutut yang nyeri. Malam-malam tertentu, ia kedatangan warga dari desa sebelah, membawa kerabat yang sudah bertahun-tahun menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Namun semua itu tak mengubah cara hidup Liana. Ia tetap tinggal di gubuk kecil berdinding bambu, tidur di atas tikar pandan, makan dari hasil kebun dan ramuan yang ia racik sendiri. Ia tak pernah meminta imbalan. Jika diberi, ia terima dengan syukur. Jika tak ada, ia tetap menolong dengan penuh kasih. Gelang putih di tangannya makin hari makin terasa menyatu dengan dirinya. Bukan sekadar benda, tapi bagian dari hati. Setiap kali ia menyentuh seseorang yang sakit dengan niat tulus, gelang itu bersinar lembut,
dan hangatnya menyebar seperti pelukan tak terlihat. Dan seperti kata Damar, keajaiban hanya datang pada hati yang tidak meminta apa-apa. Tapi meski keajaiban itu kini menjadi bagian dari hidupnya, ada satu hal yang terus mengusik hatinya. Damar. Ia selalu datang dan pergi. Tak pernah bisa ditebak. Kadang muncul di malam hari dalam wujud manusia, duduk di bawah pohon jati besar di samping rumah, memandangi bintang bersama Liana. Kadang muncul dalam bentuk harimau putih, mengintai dari kejauhan, memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi tak pernah menetap. Tak pernah tinggal lama. Dan setiap kali Damar datang, ada getar halus di dada Liana. Bukan ketakutan. Bukan kekaguman. Tapi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang tumbuh tanpa permisi. Yang hadir diam-diam, tapi mengakar kuat. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahaya keperakannya menyorot ke halaman rumah, membentuk bayangan panjang di tanah. Liana duduk sendiri di tikar pandan, memandangi bintang-bintang yang bersinar seperti mata ribuan harapan. Tiba-tiba, suara langkah lembut terdengar dari arah belakang rumah. Liana tak menoleh. Ia tahu betul siapa yang datang. Detak jantungnya seolah lebih dulu mengenali. "Mas Damar," bisiknya. Damar duduk di sampingnya. Diam sebentar, lalu berkata pelan, "Besok, aku harus pergi." Liana menoleh cepat. "Kenapa?" "Karena tugasku sudah selesai." Jawaban itu membuat dada Liana seolah diremas. Ia tak bisa bicara. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pandangannya mulai kabur. "Sejak kamu memakai gelang putih itu, kamu telah menjadi penerus cahaya," lanjut Damar. "Kamu tak butuh aku lagi. Kamu sudah jadi pelindung untuk orang-orangmu sendiri. Tapi aku butuh kamu." Ucap Liana, lirih nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat Damar terdiam. Angin malam berhembus pelan. Daun-daun kering beterbangan, dan udara sejuk mengelus pipi Liana. Namun yang ia rasakan bukan kesejukan, melainkan hampa yang perlahan menyelimuti hatinya. "Aku tahu kita dari dunia yang berbeda," ucapnya lagi, "tapi kamu satu-satunya yang membuat aku kuat. Kalau kamu gak datang waktu itu, mungkin aku udah menyerah." Damar menatap Liana dengan mata yang sayu, namun dalam. "Aku akan selalu ada. Hanya saja tidak dengan tubuh ini. Aku akan tinggal di balik udara yang kamu hirup. Di balik nyala api yang kamu jaga. Di balik cahaya dari gelang itu." Air mata Liana mulai mengalir. "Tapi aku ingin kamu tetap di sini. Bukan sebagai siluman. Bukan sebagai roh hutan. Tapi sebagai kamu." Damar mengangkat tangannya, menyentuh wajah Liana dengan lembut. "Aku mencintaimu, Liana. Sejak pertama kali kamu menyentuh lukaku dengan tangan yang gemetar, tapi tidak pernah gentar. Aku tahu cinta ini tak bisa aku miliki. Tapi aku bersyukur, aku sempat merasakannya." Liana menangis dalam diam. Tubuhnya bergetar. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar perpisahan, tapi pengakuan bahwa cinta mereka terlahir di antara batas dunia. "Kalau begitu," bisiknya pelan, "temani aku malam ini. Sekali ini saja. Jangan pergi dulu." Damar tersenyum, lalu mengangguk. Mereka duduk berdampingan dalam diam. Tak perlu kata. Tak perlu janji. Hanya kebersamaan dalam hening yang mendalam. Di atas mereka, langit malam menjadi saksi. Dan gelang putih di tangan Liana bersinar hangat,
seolah ikut menangis bersama hati yang tak ingin berpisah. Menjelang subuh, Damar berdiri. Waktuku habis. Liana ikut berdiri. Tangannya menggenggam erat tangan Damar. Terima kasih, karena pernah datang dalam hidupku. Damar menatap matanya dalam-dalam. Kamu sudah baik sejak awal, Liana. Aku hanya menyalakan cahaya yang sudah ada di dalammu. Ia menunduk, mencium kening Liana dengan lembut, lalu mundur 1 langkah, 2 langkah, dan perlahan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, naik ke langit, menyatu dengan bintang, dan menghilang. Liana berdiri sendiri. Matanya basah. Tapi kali ini, ia tak menangis karena kehilangan. Ia tersenyum. Karena ia tahu, Damar tak benar-benar pergi. Ia hidup dalam setiap langkah kebaikan yang Liana pilih. Dalam setiap sentuhan penyembuhan. Dalam setiap doa yang keluar dari mulutnya. Beberapa bulan kemudian, Liana tak hanya dikenal sebagai gadis penyembuh. Ia menjadi simbol harapan. Bukan karena kekuatan gelangnya, tapi karena keberaniannya untuk bertahan. Untuk tetap memilih cinta dan kasih, meski dunia sempat menolaknya. Ia membangun kebun herbal kecil di belakang rumah. Anak-anak desa datang untuk belajar mengenal tumbuhan penyembuh. Para ibu datang membawa bayinya untuk diberi doa. Dan para ayah datang bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk menyampaikan terima kasih. Liana tak pernah menyebut nama Damar pada siapapun. Tapi setiap malam, saat ia duduk sendiri di beranda, ia memandangi bintang yang paling terang dan tersenyum. Aku gak sendiri. Aku tahu kamu masih di sana. Dan gelang putih di tangannya tetap bersinar. Sejak peristiwa kebakaran ladang dan pengakuan Arman yang membongkar kebohongan Johnny, suasana desa berubah. Warga mulai membuka hati untuk menerima kehadiran Liana sebagai bagian dari mereka. Namun meski luka permukaan telah diobati, racun yang lebih dalam masih tertinggal. Banyak warga yang dulu ikut mencibir kini datang dengan wajah ramah, membawa hasil kebun atau sekadar air kelapa sebagai bentuk maaf tak langsung. Beberapa anak kecil sering berkumpul di halaman rumahnya setiap sore, meminta Liana untuk bercerita atau sekadar mengajarkan nama-nama tanaman obat yang tumbuh liar di kebun belakang. Gelang putih di tangannya masih bersinar setiap kali ia menyentuh orang sakit dengan niat tulus. Tapi Liana tahu, sinar itu bukan berasal dari kekuatan batu. Sinar itu berasal dari hatinya. Dari luka yang ia ikhlaskan, dan cinta yang ia jaga meski tak bisa ia miliki. Ia tidak pernah menyebutkan nama Damar lagi. Tidak karena ingin melupakan, tapi karena cinta mereka sudah bukan untuk diumumkan, melainkan untuk dikenang dalam diam. Namun di balik semua kedamaian itu, gelap masih menunggu dalam diam. Suatu malam, setelah menolong seorang anak perempuan yang digigit serangga hutan, Liana duduk di serambi rumah. Udara dingin, dan angin membawa suara jangkrik dari kejauhan. Neneknya sudah tidur lebih awal. Tubuhnya mulai melemah kembali. Mungkin karena usianya yang makin senja. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di halaman. Liana menoleh. Seorang perempuan muda, wajahnya asing, berdiri ragu di balik pagar bambu. Masuk saja, ucap Liana lembut. Perempuan itu melangkah perlahan. Tubuhnya kurus, matanya merah seperti habis menangis. Di tangannya, ia membawa bungkusan kain. Saya dari desa sebelah, katanya pelan. Anak saya, dia, sejak kemarin tidak sadarkan diri. Saya dengar Mbak bisa bantu. Liana langsung berdiri. Di mana anakmu sekarang? Di bawah pohon waru, dekat tepi sungai.
Saya tak kuat mengangkatnya ke sini. Dia berat. Saya sendirian. Tanpa ragu, Liana mengambil senter dan ramuan dari dapurnya. Ia berpamitan pada neneknya yang masih setengah sadar, lalu melangkah mengikuti perempuan itu menyusuri jalan gelap. Mereka berjalan cukup jauh, menembus semak dan jalan setapak yang jarang dilalui. Suasana makin sunyi. Liana merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Di pikirannya hanya ada satu hal, seorang anak sedang butuh pertolongan. Tapi saat mereka tiba di tempat yang disebutkan, tak ada anak. Tak ada pohon waru. Hanya lapangan kosong dan semak yang mulai tumbuh tinggi. "Mana anakmu?" tanya Liana mulai cemas. Perempuan itu menunduk. Tubuhnya bergetar. Lalu dari balik kegelapan, muncul 4 pria bertudung, membawa obor dan tali. Liana mundur 1 langkah. Jantungnya berdetak cepat. "Apa ini? Siapa kalian?" Salah satu dari mereka menuding ke arahnya. "Kamu terlalu lama di desa ini. Terlalu banyak orang percaya kamu. Terlalu banyak keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Sekarang waktunya semua itu diakhiri." "Apa maksud kalian?" Suara Liana nyaris pecah. "Kami sudah cukup melihatmu membutakan orang-orang desa. Kamu bukan manusia biasa. Kamu jelmaan siluman. Dan malam ini, kamu akan dibersihkan." Liana mundur lagi. Tapi tanah di belakangnya basah, licin. Ia tergelincir. Tubuhnya terjatuh. Senter di tangannya padam. Semua jadi gelap. Hanya obor-obor itu yang menyala, menari-nari seperti mata iblis yang lapar. "Ikat dia!" teriak salah satu pria. 2 dari mereka maju cepat. Liana mencoba bangkit, tapi tangan-tangan itu lebih kuat. Ia meronta, berteriak, tapi suara malam menelan semuanya. Tali kasar mengikat tangan dan kakinya. Tubuhnya diseret ke tengah lapangan. "Bakar dia," kata yang satu lagi. "Lihat apakah api bisa membakar siluman." Api mulai dinyalakan di tumpukan ranting kering. Liana menjerit. "Saya bukan siluman. Saya manusia. Saya cuma ingin menolong." Semua siluman akan bilang seperti itu. Obor diangkat tinggi. Angin mendesir makin kencang. Dan tepat saat api hendak dilempar ke arah tubuhnya, gelang putih di tangan Liana menyala sangat terang, melebihi malam. Suara keras terdengar dari arah pepohonan. Suara geraman. Suara yang membuat para pria itu membeku. Dari balik semak, muncul sosok besar. Seekor harimau putih. Mata harimau itu menyala. Tubuhnya besar dan kokoh. Giginya terlihat tajam dalam sorotan obor. Tapi yang paling menakutkan bukan fisiknya, melainkan auranya. Aura yang membuat kaki siapapun lemas dan mulut tak bisa berkata apa-apa. Harimau itu berjalan pelan. Tak buru-buru. Tapi setiap langkahnya seperti pukulan ke jantung para penyerang Liana. Satu persatu, para pria itu menjatuhkan obor mereka dan berlari tunggang langgang. 2 terjatuh dan menjerit. 1 bahkan menangis memohon ampun. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Harimau putih itu menatap mereka satu persatu, lalu mendekati tubuh Liana yang terikat. Pelan, ia menggesekkan tubuhnya ke tali. Dan tali itu terputus seperti disentuh pedang. Tubuh Liana bebas. Ia terisak, memeluk leher harimau itu. "Mas Damar, mereka mau bunuh aku." Harimau itu menatapnya. Tak bicara.
Tapi dalam tatapan itu, ada perasaan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Lalu tubuh harimau itu bergetar, dan dalam sekejap berubah menjadi sosok manusia. Damar memeluk Liana. Aku janji akan selalu menjagamu. Liana menangis di bahunya. Kenapa mereka masih benci aku, Mas? Kenapa setelah semua yang aku lakukan? Karena mereka masih takut. Dan ketakutan adalah tanah tempat fitnah tumbuh subur. Liana mendongak. Apa aku harus pergi lagi? Tidak. Sekarang tidak lagi. Tapi mereka sudah melihat kebenaran. Dan yang belum melihat, akan melihat. Malam ini, langit mencatat siapa yang bersalah. Liana mengangguk pelan. Tubuhnya masih gemetar. Tapi hatinya tidak. Malam itu, mereka duduk berdua di lapangan kosong, di bawah langit yang sunyi. Dan dari jauh, kilau putih dari gelang di tangan Liana bersinar seperti bintang. Tapi belum semua selesai. Karena bayangan lain masih menunggu, dan dendam baru sedang disiapkan. Fajar muncul dari balik pegunungan barat, menyinari ladang-ladang desa dengan kehangatan yang lembut. Embun menggantung di ujung dedaunan, seperti kristal kecil yang memantulkan cahaya dari langit. Suasana pagi terasa berbeda. Tidak ada riuh ketakutan, tidak ada bisik-bisik fitnah. Hanya ketenangan dan rasa syukur yang bergema di udara. Di depan gubuk kecilnya, Liana sedang mencuci luka di tangannya. Luka itu bekas saat ia menarik tubuh Damar dari semak malam itu. Meski sudah mulai mengering, perihnya masih terasa. Bukan karena goresannya, tapi karena semua yang ia alami terasa seperti mimpi, panjang, menegangkan, dan tak ada jeda. Apa kau masih berpikir semua ini cuma kebetulan? Suara dalam datang dari belakangnya. Liana menoleh pelan. Damar berdiri dengan tubuh manusia, mengenakan pakaian desa, wajahnya teduh, tak seperti harimau putih yang menggetarkan malam itu. Aku tak pernah percaya pada kebetulan, jawab Liana. Aku hanya belum terbiasa hidup dengan keajaiban. Damar tersenyum, lalu duduk di samping Liana. Angin pagi menggerakkan rambut mereka. Keheningan sejenak membawa damai, sebelum suara langkah kaki kecil memecah suasana. Ratih, anak perempuan yang nyaris mati karena sihir Wirya, datang membawa bunga liar di tangannya. Di belakangnya, ibunya tersenyum sambil menunduk hormat. Kak Liana, ucap Ratih, ini buatmu. Kamu sudah selamatkan aku. Liana terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangan, menerima bunga itu dengan senyum tulus. Terima kasih ya, Ratih. Kamu sekarang sudah sembuh, jadi kamu harus kuat, ya? Ratih mengangguk semangat. Aku mau jadi kayak Kak Liana. Penyembuh. Kata-kata polos itu membuat Liana tak sanggup menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa ia benar-benar berarti untuk seseorang. Di balai desa, Pak Leman berkumpul bersama tokoh masyarakat lainnya. Suasana tegang. Pembicaraan berlangsung serius. Kita harus bersihkan desa dari sisa-sisa ilmu hitam Mbah Saroh, ucap salah satu tokoh. Betul. Dan Wirya harus diadili secara adat. Namun Pak Leman mengangkat tangan. Kita sudah lihat sendiri siapa yang menyelamatkan desa ini. Dan siapa yang berusaha menghancurkannya. Tapi Liana, dia tidak pernah minta balas. Dia hanya minta keadilan. Bukan dendam. Semua mengangguk. Lalu satu keputusan bulat dibuat, Liana diangkat sebagai tabib resmi desa, dan diberi hak untuk mendidik siapa saja yang ingin belajar penyembuhan dengan cara alami dan penuh doa.
Itu adalah momen bersejarah. Dan saat kabar itu disampaikan ke Liana, ia hanya bisa menatap langit, menggenggam erat gelang putih di pergelangan tangannya. Suatu malam, saat semua warga sudah tidur, Liana duduk sendiri di depan gubuk. Damar datang seperti biasa, membawa 2 cangkir air hangat. "Apa kau akan terus di sini?" tanya Liana. Damar menatap langit. "Aku tak bisa di sini selamanya. Tugasmu hampir selesai." "Tugasmu?" Liana mengernyit. Damar mengangguk. "Aku dikirim oleh penjaga alam. Ada kekuatan gelap yang menyebar lewat manusia-manusia yang hatinya dikunci oleh iri dan dengki. Tugasku adalah mencari cahaya yang bisa melawan itu. Dan kamu menemukan aku," bisik Liana. "Iya. Aku tak hanya menemukanmu. Aku juga belajar darimu tentang kesabaran, tentang keberanian, tentang cinta yang tak meminta balasan." Angin malam menerpa wajah mereka. Sunyi. Hanya suara jangkrik di kejauhan yang menemani. Damar lalu membuka tangan kanan. Dari telapaknya keluar cahaya keemasan yang berputar perlahan membentuk lingkaran. Dari dalamnya, muncul seekor burung kecil berwarna perak, mengepak pelan, lalu melayang ke atas langit. "Itu apa?" tanya Liana terpana. "Itu tanda bahwa aku harus kembali," ucap Damar. "Jadi, kamu akan pergi malam ini?" Damar tersenyum. "Aku akan pergi saat kamu tak lagi membutuhkan aku. Dan saat itu sudah dekat." Liana menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku belum siap. Tapi kamu sudah mampu." 3 hari kemudian, desa mengadakan pesta panen kecil-kecilan. Semua warga berkumpul, membawa hasil ladang, makanan hangat, dan lagu-lagu sederhana. Anak-anak berlarian. Kakek nenek duduk menikmati ceritanya masing-masing. Di tengah itu semua, Liana duduk di atas panggung kecil yang dibuat khusus, mengenakan kebaya sederhana yang dipinjamkan warga. Pak Leman maju dan berkata, "Hari ini bukan hanya syukuran panen, tapi juga hari syukur karena kita memiliki penjaga cahaya yang menyelamatkan desa ini." Semua tepuk tangan. Lalu seseorang memanggil nama Liana dari kejauhan. Semua menoleh. Itu Damar. Berjalan perlahan ke arah panggung. Membawa kotak kecil yang dibungkus kain hitam. Wajahnya tenang. Langkahnya pasti. "Aku ingin memberikan ini," ucap Damar. "Sebagai tanda akhir tugasku dan awal dari jalan barumu." Liana membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat batu kristal kecil berwarna hijau zamrud, bercahaya dari dalam. Itu adalah kunci ke hutan kedua. Tempat kekuatan alam tinggal. Saat kamu siap, masuklah. Dan teruskan perjuanganmu dengan cahaya yang kamu miliki. Tiba-tiba angin berputar mengitari Damar. Cahaya putih mengelilingi tubuhnya. Semua orang mundur 1 langkah, menatap tak percaya. "Damar, kamu..." "Aku akan selalu ada, di setiap doa, di setiap langkahmu." Dan dalam sekejap, Damar menghilang. Hanya sisa debu cahaya yang perlahan jatuh ke tanah. Hari demi hari berlalu. Liana kini mengajar anak-anak desa tentang tanaman obat, tentang doa yang menyembuhkan, tentang keikhlasan yang tak mengharap pamrih. Rumah kecilnya kini menjadi tempat belajar. Dan gelang putih itu masih setia di tangannya, walau cahayanya hanya menyala saat benar-benar dibutuhkan. Namun di malam-malam sunyi, Liana masih suka menatap langit, berharap satu cahaya putih muncul,
menandakan bahwa Damar masih ada di sana mengawasinya dari kejauhan. Dan ketika angin malam menyapu pipinya pelan, ia tahu Damar tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi angin yang menjaga cahaya dalam dirinya.